Shalom semuanya, apa kabarnya? Semuanya baik dalam keadaan sehat. Hari ini saya mau katakan hidup kita adalah kesempatan. Sungguh hidup kita itu benar-benar kesempatan. Apa yang saudara kita lakukan kalau kita sekarang dalam keadaan sehat atau bagaimanapun keadaan kita sekarang, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Saudara yang dikasihi, hari ini saya mau sharing. Tadi saya jalan-jalan lihat pohon-pohon yang bagus dan banyak bunga-bunga, banyak buah-buah. Dan Tuhan berkata hidup kita itu harus berbuah. Jadi waktu Tuhan memberikan kesempatan dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan mengharapkan buah. Dan saya teringat dengan firman Tuhan, cerita yang luar biasa dari Lukas 13, bahwa hidup kita itu harus berbuah, saudara. Saya bacakan ya, Lukas 13 ayat 6. Waktu itu Yesus sedang berjalan melihat pohon yang ditanam, dan Yesus berkata seperti gini, ayat yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Saudara, jelas di sini perumpamaan yang dikasihkan oleh Tuhan Yesus penting sekali, bahwa buah itu ada. Jadi dalam kesempatan anugerah dalam hidup kita, kita harus menghasilkan buah. Buah apa? Buah roh. Berarti buah roh itu maksudnya apa sih? Sikap kita, sifat kita. Ada 9 buah roh, dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan ya saudara ya, penguasaan diri, kebaikan, itu semua adalah buah roh. Pasti di antara kehidupan kita, saudara dan saya, ada hal-hal atau ada bagian-bagian yang kita harus pertajam atau harus fokus lebih lagi. Kalau misalnya bagian penguasaan diri ini kurang nih hasilnya, mari kita fokus di situ supaya kita lebih mempunyai penguasaan diri, atau lebih sabar, atau lebih penuh kasih, dan banyak hal. Jadi kita tanyakan saudara sama Tuhan dalam doa tentunya. Dan buah apa lagi yang kita perlu dapatkan dalam kehidupan kita? Buah jiwa-jiwa. Berarti kita menerima kesempatan dan anugerah dari Tuhan untuk mengabarkan kabar Injil, supaya adanya pertobatan yang terjadi. Bukan saja orang lain, tetapi hidup kita juga harus ada pertobatan, sehingga setiap hari kita berubah menjadi lebih seperti Yesus, lebih lagi seperti Yesus. Jadi selain itu juga saudara, kita perlu buah apa? Talenta. Setiap kita mempunyai talenta. Ada yang dapat 1, ada yang dapat banyak. It doesn't matter berapa banyak pun kita mendapatkan talenta. Yang penting setiap talenta yang Tuhan percayakan, itulah anugerah, kesempatan kita untuk mengasah talenta itu, sehingga talenta itu berdampak menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Itu yang pertama saudara, kesempatan dalam hidup kita, anugerah yang Tuhan berikan untuk berbuah. Dan poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah hidup kita jangan sia-siakan. Kesempatan anugerah yang Tuhan berikan jangan sia-siakan. Saya teringat saudara, waktu itu pernah datang berkunjung ke rumah sakit untuk mendoakan orang. Masih muda, sepantaran kita lah ya, sepantaran saya lah gitu. Tapi udah terminal yang sakitnya sudah sangat parah ya. Jadi hanya menunggu hari. Dan ibu tersebut mengatakan, kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Hari ini saya mau katakan kepada setiap kita, dan kekuatan untuk diri saya sendiri juga saudara, bahwa setiap kesempatan yang Tuhan berikan, anugerah kehidupan yang kita punya, jangan sia-siakan. Berbuahlah, layani Tuhan, layani jiwa-jiwa. Firman Tuhan diteruskan ya saudara, saya bacakan di Lukas 13 ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, ingat ya, Yesus waktu berjalan gak menemukan buah. Dia berkata, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jadi saudara, waktu kita mendapat kesempatan,
Tuhan mengharapkan untuk setiap kita berbuah karena kita sudah mendapat benihnya dari Tuhan. Sehingga kita bisa berbuah dan harus berbuah. Jangan sia-siakan kesempatan dalam hidup ini. Muliakan Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Yang terakhir yang saya mau bagikan ini saya angkat dari cerita yang ayat yang ke-8 dan ke-9. Saya bacakan dulu ya. Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan mencari pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia." Saudara, di sini luar biasa banget firman-Nya, dikatakan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Itu anugerah, saudara, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam Tuhan selalu ada anugerah. Jangan sia-siakan anugerah itu. Jangan sampai kita tidak berbuah. Biarlah kita berbuah, jangan sia-siakan kesempatan. Karena setiap anugerah yang Tuhan berikan, kesempatan hidup saudara dan saya bukan untuk hal yang sia-sia, tetapi semuanya untuk berbuah, untuk memuliakan nama Tuhan, saudara. Hidup kita adalah untuk memuliakan. Tadi kita buka di ayat pertama, hidup dan mati adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan kita itu sangat luar biasa. Apapun keadaan kita saat ini, kalau saudara berkata, aduh saya rasanya I don't deserve this, saya tidak bisa mendapatkan anugerah dari Tuhan karena saya sudah melakukan hal-hal yang tidak baik, apapun masalah itu. Ingat loh saudara, cerita bagaimana Saulus yang adalah seorang pembunuh, tetapi karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan, dia diubahkan dan dia meresponi menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi setiap kita mendapat anugerah dari Tuhan. Karena hidup saudara dan saya adalah kesempatan. Mari kita bersama-sama dalam kesempatan yang Tuhan berikan ini, kita berbuah. Jangan sia-siakan kesempatan itu, karena setiap anugerah Tuhan ada tujuan hidup, dan tujuan hidup Tuhan supaya setiap kita memuliakan nama Tuhan. Saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang lebih menghargai kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan. Saudara, mari sekarang kita bersama-sama kita berdoa, satukan hati. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Engkau yang telah memberikan anugerah pada setiap kami, bukan hanya menyelamatkan, tetapi Engkau mengangkat kami dari segala keterpurukan, dari segala yang gelap, tapi Engkau mengangkat setiap kami yang sungguh-sungguh bertobat ya Tuhan, dan menjadikan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mengangkat kami kepada terang-Mu yang ajaib, supaya kami boleh menyaksikan kebesaran-Mu, supaya kami boleh berbuah. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau memakai setiap kehidupan kami, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Roh Kudus membantu setiap kami untuk berbuah, dan hidup kami semakin hari semakin menjadi lebih seperti Engkau ya Tuhan Yesus, dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, tuntun kami senantiasa Roh Allah, dan biarlah kuasa-Mu yang tidak terbatas bekerja di dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, saudara sekalian, dimanapun saudara berada saat ini. Stay healthy, stay blessed, and remember Jesus love you. Shalom.